adalah dengan melihat tanda. Paham? Oke. Sekarang kita akan bahas tentang sklera. Apa sih sklera? Sklera itu adalah tanda yang tampak berupa tanda yang sangat kuat munculnya pembuluh darah di putih mata. Itu namanya sklera. Ya, sklera itu bukan penebal. Ada tanda yang tampak di putih mata, pembuluh darah yang muncul, atau disebut dengan rumbai cacing, atau disebut rumbai cacing. Dia seperti cacing gitu ya. Muncul di bawah, muncul di atas, muncul di zona luar, muncul di zona luar, dalam. Jadi Anda perhatikan, kalau melihat sklera mata itu Anda lihat zona dalam yang dekat hidung ini, ya. Ini yang warnanya biru itu adalah zona dalam. Yang warnanya hijau itu zona luar. Di sini ya. R mata apa berarti? Mata kanan. Ada zona dalam, ada zona luar. Warna kuning itu adalah zona atas. Warna bawah itu adalah zona bawah. Warna coklat. Ya, warna coklat itu adalah zona bawah. Apabila muncul tanda, contoh ini gangguan lambung, lihat ada lambung, ini lambung, ini lambung. Orang gangguan lambung, pemicunya dua, ada pemicu organ bawah, ada pemicu organ atas. Di medis obatnya sama nggak kira-kira? Pasti sama di medis. Obatnya adalah obat untuk lambung. Menjadi herbalis enggak? Dilihat munculnya rumbai cacing atau sklera di bawah atau di atas. Kalau muncul tanda dari atas kemudian sampai tembus ke arah iris, jadi mata kita itu ada putih mata, ada yang coklat kalau orang Asia, kemudian ada yang hitam tengah-tengah itu namanya pupil. Ya, ada putih mata, ada iris, ada pupil. Ini zona iris, ya. Ini adalah putih mata. Gangguan lambung bisa dari atas, bisa dari pengaruh organ bawah. Ya, toh? Orang gangguan pankreas, gangguan ginjal, gangguan usus bisa pengaruh ke lambung. Anda lihat munculnya rumbai cacing dari bawah ini, nyambung ke sini enggak? Kalau nyambung sini lambungnya berarti pengaruh dari tidak sehatnya usus, bisa jadi adalah karena ginjal, bisa jadi adalah karena pankreas. Tinggal munculnya di mana? Ini wajib dikuasai, zona bawah. Jadi caranya bagaimana? Mata kanan pegang seperti ini, suruh lihat ke atas. Ada rumbai cacingnya enggak? Rumbai cacing itu pembuluh darah yang tebal gitu ya. Nanti kita ada beberapa contoh. Ini gangguannya ke lambung. Nutrisinya beda. Kalau nutrisi secara umum, liquid soya aptamer untuk kesehatan lambung. Liquid soya aptamer itu untuk kesehatan lambung. Tapi kalau munculnya di sini, liquid soya nggak cukup. Aku ngombe kok gak apa-apa. Nah, ini adalah karena kelelahan otak. Orang yang banyak mikir gangguannya lambung. Para pemikir itu pasti lambungnya bermasalah. Tanda yang muncul di sini, di atas kecakapan otak besar ini, sampai tembus ke arah ini lambung. Kok hilang? Ya, bisa paham? Jadi lihat rumbai cacing dari atas atau dari bawah yang mempengaruhi kesehatan. Ya, perhatikan ya, orang gangguan lambung itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Dari zona organ bawah itu adalah di sini, termasuk ginjal, di dalam ada usus, ada pankreas, mengganggu kerja lambung. Kalau diobati lambungnya saja selesai. Enggak, seumur hidup dia harus konsumsi obat.
Tapi kalau pemicunya yang dilakukan pembersihan, contoh ditanya buang air besarnya tiap hari enggak? Darah itu dikeluarkan adalah untuk membantu meringankan kerja metabolisme. Tapi sumbernya, tandanya adalah muncul di sekarang ya. Jadi orang gangguan lambung itu jangan dilihat gangguan lambungnya dulu, tapi lihat, pegang di sini, suruh lihat ke atas, pegang sini, suruh lihat ke bawah. Ya, kalau seperti ini kan, ini adalah masalah apa namanya, hemoglobin. Kalau putih jangan sekali-kali melakukan fasting, tapi lakukan pemberian nutrisi saja. Ini konsumsi dulu ya sama dengan itu. Ya. Kondisi tubuhnya, nutrisinya namanya terapi nutrisi ya. Ada masalah kaki, nanti akan muncul rumbai cacing di bawah tadi. Rumbai cacing yang sampai tembus ke arah iris, berarti di zona bawah tadi. Masalah apa? Masalah organ-organ bawah yang mempengaruhi kesehatan lambung. Lambung di sebelah mana? Kiri. Sebelah kanan atau kiri? Kiri. Di sebelah kiri ini lambung. Jadi orang gangguan lambung, posisinya di tengah kan dia. Sini kan, tidak di bawah juga tidak di atas. Ya, gangguan lambung itu bisa dipengaruhi dari pola pikir yang terlalu keras, sehingga orang mengatakan, dokter mengatakan jangan banyak mikir. Orang sakit kadang-kadang banyak mikir. Mengapa? Mikir itu adalah mengeluarkan energi. Ya, pengaruhnya ke lambung. Energi dikeluarkan tapi energinya masuk kurang. Apa itu? Mikir. Pengaruh otak besar. Ya, dari pengaruh otak ini mempengaruhi kesehatan lambung. Pengaruh organ bawah juga mempengaruhi lambung. Di bawah itu ada usus, ada ginjal, ada pankreas, ada organ-organ semuanya. Maka perlunya belajar hemisfera seperti itu. Sekarang coba berpasangan, lihat zona bawah, zona atas. Ada enggak muncul rumbai cacing? Atas bawah, ya. Lihat seperti ini, lihat atas, lihat seperti ini, lihat bawah. Gak usah dikuiwek dewe orang lain yang lihat. Lihat kelopak matanya dulu, putih enggak? Satu-satu yang sebelah kanan dulu. Kanan ya, yang kanan, yang kiri belum. Yang kanan. Satu dulu Pak, kanan. Suruh lihat atas. Lihat atas. Lihat bawah nih. Ayo. Gak usah dikuiwek ini enggak. Cukup tahan satu. Awas guys kembali. Lihat dulu. Ada zona atas, ada zona bawah. Ya. Kalau sampai tembus ke arah iris, berarti ada masalah lambung. Ada lagi muncul dari bawah, kemudian balik ke bawah lagi, berarti ada pembengkakan di situ. Ada pembengkakan. Bahasa medisnya inflamasi. Bahasa Jawanya abu. Peradangan. Bengkak masalah kaki, muncul itu rumbai cacing kembali ke bawah, berarti ada pembengkakan. Ya. Kalau dari atas juga seperti itu, ya, dari atas muncul kembali lagi ke atas, berarti ada benjolan di situ. Kalau nggak bengkak, ya pasti muncul benjolan. Ada infeksi, infeksi otak, ada meningitis dan sebagainya. Tapi jangan takut. Ini teknologinya Allah, maka obatnya adalah sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah. Bukan yang dibuat oleh manusia, tapi adalah yang ditumbuhkan oleh Allah. Maka kita mempelajari ini adalah atas nama herbalis. Maka bangga jadi herbalis. Bukan medis. Bukan medis ya, bangga jadi herbalis. Nah, dibantu aja. Ini hebat ya. Syuting. Ya, ada zona atas, zona bawah sudah tahu sekarang. Kalau ininya putih,
Anemia bisa jadi anemia, bisa jadi ada benjolan yang memakan sel darah merah. sehingga darahnya menjadi kurang. Bisa sel darah putihnya memakan sel darah merah. Bisa jadi ada masalah kanker miom kista. Orang masalah yang punya miom kista ininya pasti putih. Jatihnya pucat. Yang umum kan merah. Ya, umumnya kan merah kan? Lihat, ini merah semuanya. Nanti kalau udah miom ada kista, ini putih nih. Nyantol ya. Ada zona atas, zona bawah. Mata kanan. Sebelah sini ini adalah zona dalam. Kalau dia muncul di sini, pas di bagian zona dalam ini, muncul sampai tembus di arah iris. Muncul di arah iris. Ini kan zona dalam. Ini hubungannya adalah dengan tiroid leher. Ya, ada masalah tiroid, orang batuk dan sebagainya muncul sini. Tiroid. Penanganannya sementara fase 2 aja dulu, fase 2 aja. Ya. Kalau masalah tiroid organ-organ atas berarti fase 2-nya di tangan. Kalau organ-organ bawah fase 2-nya di kaki karena di sini adalah ada meridian jantung. Tat izin, kalau yang punya rumah lewat enggak usah ngomong dulu. Enggak dengar. Ya. Zona atas, zona bawah sudah paham? Oke. Gangguan lambung cukup lihat zona atas, zona bawah. Nanti herbalnya beda. Ya. Anda zona atas, Anda kasih liquid soya, nggak ada reaksi loh. Betul. Ini adalah membutuhkan vitamin C. Vitamin C terbaik paling aman itu ada di dalam kulit jeruk. Bukan di jeruknya kalau orang sakit. Ambil kulitnya. Bukan isinya. Vitamin C yang ada di dalam buah itu untuk orang sehat. Orang sakit itu ambil kulitnya. Vitamin C-nya. Terus caranya? Nah, dijadikan teh. Oh, tapi langsung dipamah gitu. Dijadikan teh. Diiris-iris kecil-kecil, kemudian dikeringkan. Ada proses probiotiknya ya. Nanti diindustrialisasi dipahami. Nah, kulit jeruk itu jangan dibuang, termasuk kulit jeruk lemon, kulit jeruk nipis. Kulit itu digunakan pengobatan, loh. Buahnya digunakan untuk kesehatan. Kulitnya digunakan untuk pengobatan. Orang-orang yang gangguan lambung, masalah stres, kulit jeruk rasanya apa? Pahit. Pahit. Semua herba yang rasanya pahit itu alkali, sementara asam lambung itu asam. Kalau konsumsi jeruknya bermasalah dengan lambungnya, tapi kalau konsumsi kulitnya jadi sehat. Ya, sehingga kalau sudah tahu seperti ini, setiap lihat kulit jeruk, jangan dibuang, dia bisa menjadi sebuah industri. Ya. Di Intisa kulit jeruk menjadi produk apa? Teh apa namanya? Lemon tea. Ya, yang dicampurkan kopi. Ini teh kopi. Lemon cafe. Jadi kulit jeruk itu direndam dulu dengan teknologi probiotik. Hanya butuh waktu berapa menit? 20 menit ya. 20 menit kemudian dirajang. Setelah dirajang keringkan, dihaluskan, campur jadi kopi. Diminumkan itu untuk orang anti stres yang sampai gangguannya ke lambung. Ya. Menjadi lemon cafe. Kalau jeruk Bali itu kan kuat. Beda. Lebih banyak
itu kan ada manfaatnya, meskipun kulitnya juga ada manfaatnya. Kita pakai yang umum aja, jeruk lemon, ya jeruk nipis, jeruk kecel dan sebagainya, kulitnya jangan sampai terbuang ya. Itu bisa kita manfaatkan jadi campuran kopi. Kita haluskan, ya toh. Kalau di intisan maupun adit pakai rendamannya pakai kinatur ya. Sekarang pakai ini juga boleh. Nah, ini ada kandungan nanti berjamur. Oh, Rusak. Mengapa harus probiotik? Iya. Karena siklusnya dijalankan. iya. Bahkan kulit jeruk yang sudah kering pada saat direndam dengan air yang sudah dikasih ini, dia kembali. Kalau dia keringnya pada saat hijau, dia kembali hijau. Kalau keringnya dalam kondisi kuning, dia kembali kuning. Ya, direndam selama 20 menit. Itu akan menjadi nutrisi yang cukup baik untuk orang gangguan lambung yang disebabkan oleh otak. Menjadi produk namanya lemon cafe, obat anti stres. Ya, obat anti stres ada kandungan vitamin C-nya, termasuk ada kohwanya di dalamnya. Kohwah. Kohwa itu kopi. Kohwah jahanam. Ya. Kopi panas. Kohwa. Dua yang lain, Ustaz. Manfaatnya juga digunakan untuk pelangsingan kopi lemon itu. Ya. Leles begini. Di kampus ada nggak yang sudah buat itu? Harus intisan. Belum membuat. Lemon cafe. Padahal itu ditugaskan nggak itu dulu? Belum. Ditugaskan tapi belum dibuat. Ya. Jadi orang gangguan lambung seperti itu. Ya, dari serbuk kulit jeruk itu tadi setelah dikeringkan, disangrai, setelah sangrai blender, campurkan kopi, aduk jadi satu. Itu sudah menjadi lemon cafe. Aromanya aroma lemon luar biasa. Itu bisa juga untuk mengatasi kalau misalkan stresnya itu karena hutang banyak itu. Bisa, sangat bisa. Asalkan produksinya 5.000. Produksinya 5.000 botol atau 10.000 botol, nah itu bisa menyelesaikan urusan itu. Satu botol kalau nggak salah harganya sekitar 35 kalau nggak salah ya. 35 sampai 40. Satu botol isi berapa gram? 50 gram ya. Kopinya lebih mahal. Kalau Orang pakai kopi, ya. Buah lain contoh kayak nanas. Kita masih bahas ini. Oh, Kita masih bahas kotak. susu. Masalah stres yang menyebabkan gangguan lambung. Obatnya apa? Kulit jeruk. Tambahkan kopi. Kopinya robusta tuh. Ya, kopi itu menjadi gangguan lambung, menjadi penyebab asam lambung itu kalau ditambah gula manis. Iya. Gula putihnya itu yang masalah. Kita seringkali ngopi itu bukan ngopi, ya. Ngirup kopi. Karena manisnya luar biasa. Penikmat kopi itu dia bisa merasakan gurih adalah pada tingkat tertinggi pahit. Di tingkat tertingginya pahit itu ada rasa gurih. Itulah penikmat kopi sejati. Enggak kan? Pahitnya kopi atau pahitnya kematangan? Pahitnya kopi itu. Wis urepe pahit, ngombe kopi pahit. Ada gurih. Termasuk apa itu? Titik terpuncaknya itu ada nikmat yang luar biasa. Betul. Laki-laki yang sukses itu adalah laki-laki yang sering dipaitu istri. Karena dia punya semangat. Semangat bergerak. Coba laki-laki di rumah atau kantor dipaitu. Terasa di rumah aja Pak. Lagi dipaitu. Istrinya sabar. Itu sabar. Itu sabar. Ketoknya guyune buanter pengalaman gitu. Ada kenikmatan luar biasa di dalam air. Ya, jadi terapi kopi itu bisa dicampurkan dengan jeruk lemon ya. Paham kita kan? Ini kopinya jenisnya robusta atau arabica? Robusta. Robusta. Ya. Kalau arabica lebih asam. Robusta itu lebih gurih, lebih alkali. Paham ya? Kopi Lampung terutama itu bagus juga. Kopi Lampung ya. Kopi Lampung ditambah serbuk kulit jeruk, sehingga nanti jenengan bisa buat serbuk kulit jeruk dijual ke teman-teman yang bisa buat bahannya kopi. No, si
sugar. Jadi Lampu. es, kulitnya Tidak lah bisa. tidak yang ini yang sana. Lah, dijual ke yayasan boleh. Lemon coffee nanti ya. Anti stres. Karena rata-rata para penikmat kopi yang campur-campur itu dia lelah. Ini nyantai, bayangkan nih, dia bisa tahan duduk 2 jam hanya bermodalkan 5.000. Ya, Stres. sambil kopi, minum kopi bisa 2 jam aneh kan ini. Stres. Karena stresnya tinggi. Di situ kasih wifi dan sebagainya. Tapi lemon coffee belum ada di sana. Padahal lemon coffee itu dibutuhkan oleh nutrisi otak kita. Rata-rata masyarakat Surabaya ini aktivitasnya tinggi kan? Tingkat stresnya tinggi kan? Harusnya lemon coffee jadi solusi. Silakan. Ya, kita ramaikan gaya hidup sehat bersama lemon coffee. Anti stres. Gaya hidup sehat anti stres. Tanpa gula. Tapi kalau mau pakai gula merah, Gula aren. ya gula aren. Yang gula apa namanya gula semut ya. Yang gula semut yang dari aren itu bisa dicampurkan. Ada yang plus gula, ada yang original. Lemon coffee original, lemon coffee plus gula. Gulanya gula aren. Bisa membayangkan rasanya? Gurih, enak. Kemasnya yang buat yang bagus. Ya. Untuk kelas Alfasto itu kalau mau buat lemon coffee rendam pakai ini probiotik yang ada pegagannya. Ini pegagannya 1 karung. Yang saya probiotikan 1 karung menjadi namanya apa ini? Mida booster untuk boosternya otak. Kalau campur madu ini untuk anak-anak. Jadi madu asiatica bahannya dari ini. Ini juga bisa direndam. 1 liter cukup 1 sendok teh untuk merendam apa namanya kulit jeruk, berendam 20 menit minimal, lebih dari 20 menit boleh. Setelah direndam, rajang, keringkan, sangrai, kemudian blender halus, campurkan kopi. Dia kopinya sudah kopi probiotik lemon coffee. Perbandingannya Tat? Ya, Perbandingannya antara kopi dengan terserah. Mau nikmatnya jenengan. Oh, ini juga betul. Ya, kenikmatan itu adalah di lidahnya jenengan. Nanti yang ternikmat itulah ukuran resep terbaik menurut jenengan. Biar nanti perbandingannya terserah masing-masing kenikmatan lidahnya. Ya, apakah 1%, ini 1 kilo, ini 1 kilo pasti nggak enak. Paling enggak ini 1 kilo, ini 1/4. Ya, karena kulit jeruk mahal, Pak. cari juga susah. Cari kulit jeruk itu susahnya luar biasa. Anda harus memelas. Berani batu. Orang palsu dari jeruk tebal itu. Karena ini kan mau beli jeruknya kan mahal. Nah, kalau silaturahmi ke tempat jualan jus itu kan. Oh iya. Nah, orang jualan jus itu kan pasti warung-warung kulitnya dibuang nggak itu? Dibuang kan? Iya. Daripada Bisa perasan. sisa perasan itu dibuang. Pak, ngapunten iki sangat lupa gitu. Oke, kilo dute. Laku dute. Kula tumbas mboten napa, tapi butuh minimal 5 kilo. Minimal 5 kilo. Dia akan berjuang luar biasa. Dia yang mengumpulkan. Ya, dari kulit jeruk mumpung belum ada yang tahu nih rahasia ini. Bayangkan kalau rahasia ini banyak diketahui oleh orang Surabaya. Ini bahaya, Pak. Lebih sulit lagi mencari kulit jeruk. Sama seperti pegagan ya. Pegagan itu dulu dipandang buahnya. Karena murid atlet semakin hari semakin banyak, cari pegagan pusing kepalanya. Boleh nyanyi mana? Gitu. Nanam. Apalagi sekarang udah gak musim. Apalagi nggak musim. Sekarang musim-musim Kita pegagan. susah banget. Saya tambahkan ini. Saya probiotikan sama pegagan itu 1 gelang yang besar itu. Saya probiotikan jadi minda dokter ini menjadi starternya lemon coffee yang untuk anti stres tadi. Ya, lemon coffee anti stres. Ya, yang di bawah gangguan lambung, masalah dengan usus. Ini juga bisa jadi stres, Pak. Sehingga orang konsumsi lemon coffee bisa jadi ininya juga selesai. Buang air besar lancar. Karena kopi itu adalah pencahar.
kalau dikonsumsi pahit. Kekurangan vitamin C, usus juga bermasalah. Orang yang wajahnya wajah pemelas, wajah tegang, itu ususnya juga tegang. Wajah penuh masalah. Ngomongnya harus gak senyumnya belas. Bicara gak senyum, tidak ngomong gak senyum. Wajah penuh masalah itu. Itu sudah pasti ususnya bermasalah, sehingga lemon cafe bisa digunakan untuk ini. Tapi liquid soya nggak bisa untuk ini. Yang atas bisa untuk bawah, yang bawah tidak bisa untuk atas. Sama seperti karakter herba. Herba yang di pegunungan bisa untuk orang dataran rendah. Herba di dataran rendah nggak bisa untuk orang dataran tinggi. Sama seperti ini. Sehingga lemon cafe bisa untuk pencahar. Bisa untuk kesehatan lambung ini juga bisa. Ya. Anda buat liquid soya atam, nah, untuk kesehatan lambung bawah saja. Apakah untuk otak? Enggak. Paham ya? Sehingga liquid soya yang direndam dengan minda booster itu efek yang ditimbulkan juga untuk kesehatan otak. Paham? Siapa yang siap buat? Siapa yang siap buat? Kalau siap ya siap aja tapi bahannya golek. Maka orang itu ya, orang-orang yang pikirannya maju, nggak mikir bagaimana caranya. Yang penting keluar dulu. Isok bisa. Karena ada orang-orang yang belajarnya tinggi, kelasnya tinggi, tapi alasannya muncul. Iya. Ya tahu? Oh, koncone kambing hitam. Contoh, diajak yang warung, orang yang sering munculkan alasan, diajak yang warung. Wis larang gak enak, larang gak enak. Ya tahu? Padahal ono larang enak, pelayanannya ke api. Ya tahu? Anak muncul, pelayanannya api, enak, larang. Waduh, Selalu ada alasan untuk menghindar. sama seperti itu. Industrialisasi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak punya alasan lagi. Ini kebutuhan, maka semua kebutuhan harus dicari solusinya. Mantap. Bu, piye caranya rumusnya? MPC. Cari gulung jeruk. Gampang atau mudah? Susah. Kapan? Ya, bukan tersulit kan? Ada pilihan, gampang atau mudah? Mudah dan gampang. Sehingga Anda membuat kopi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Masalah lambung juga bisa menjadi masalah di organ ginjal. Masalah ginjal. Maka buat kopi lagi. Ada buah yang bijinya itu mirip ginjal. Apa itu? Salah. Biji alpukat. Oh, alpukat. Biji alpukat ya. Biji alpukat juga bisa dibuat kopi, Pak. Oh iya. Coba biji alpukat beli atau cari? Bersih kembali gini. Kalau sampah. Dia juga untuk kesehatan lambung. Dia juga untuk kesehatan lambung. Efeknya ginjalnya sehat, lambungnya sehat. Ya, toh? Itu untuk organ-organ bawah. Jadi kopi yang dia ada kandungannya biji alpukat, ditambahkan biji durian. Ya, toh? Itu menjadi Ave Durio. Cafe Ave Durio. Itu efeknya ginjalnya kuat, mohon maaf ototnya juga gini, otot tengah ini. Beneran Pak. Saya tuh usia saya 50 menjelang 52. Istri saya masih 31. Ya, istri saya masih usia 31, bayangkan.